Selamat malam Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah acara yang spesial karena tidak dijadwalkan, tidak diumumkan, tetapi satu acara yang menurut saya sesuatu yang spontan itu selalu lebih baik. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu, mungkin bisa ditampilkan oleh kamera tengah, yaitu Pak Daud Tony. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Wow, luar biasa ya. Shalom Pak Daud Tony. Shalom Michael. Luar biasa. Dan hari ini bukan hanya Pak Daud Tony, tapi juga ada anaknya Pak Gilbert Lumoendong, yaitu sampai bapak ya, bukan ya, Saudara Grevens Lumoendong. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama ngobrol. Nah, Pak Daud Tony, akhir-akhir ini saya mendengar di berita ada yang mau nyantet ini, nyantet itu. Nah, kuasa gelap itu apa bisa mempengaruhi kita orang Kristen? Silakan kamera langsung ke Pak Daud Tony aja ya. Gini ya, orang Kristen yang hidup dalam Tuhan itu tidak bisa kena Ya. kecuali ada dosa yang mengikat. Ya. Dosa yang mengikat itu pertama adalah perzinahan. Ya. Kedua adalah akar pahit kecewa dendam. Ketiga, ini yang disepelekan tapi berbahaya, yaitu merokok. Oke, merokok bisa diserang. Pasti kena. Ya. Karena orang rokok itu kan unsurnya sama dengan kemenyan. Ya. Nah, kemenyan itu kan api, asap, setelah itu kayu. Oh wow. Nah, untuk ngundang roh itu kan pakai kemenyan, Ya. unsur kayu, getah kan ya. Nah, sedangkan rokok itu unsur kayu, dibakar keluar api asap. Nah, kan masuk ke sini. Nah, kekuatan setan itu masuk melalui asap itu. Oh wow. Karena satu unsur. Ya. Nah, yang ketiga itu ngerokok. Nah, ngerokok itu paling mudah kena ilmu hitam. Ya. Nah, perzinahan, akar pahit, ngerokok. Yang keempat yaitu sombong. Oh wow. Orang sombong itu paling mudah kena. Wow, berarti tadi Dari baru dikhotbahin, Pak. cocok om kita om. Iya. Orang sombong itu paling mudah kena. Ya. Orang sombong itu paling mudah kena. Nah, setelah itu yang kelima, orang pelit juga paling mudah kena. Orang yang pelit, Pak. Maksudnya pelit sama siapa? Keluarga atau? Ya, pelit sama semuanya. Nah, yang keenam, kalau mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, komunikasi roh. Oh iya iya. Jadi kalau orang yang sering mimpi percaya ketemu ayahnya, ketemu kakeknya, ketemu gurunya, nah itu paling mudah kena. Ya. Jadi semua serangan kuasa gelap itu bisa masuk ke orang Kristen kalau ada celah di situ. Oke. Nah, selama tidak ada celah ke situ, itu tidak bisa masuk. Ya. Nah, makanya kan sebenarnya itu penangkal ilmu hitam itu ada di Alkitab, semua ada. Wow. Nah, Apa aja, Pak? dalam kitab Efesus dikatakan adalah perisai iman. Ya. Nah, pada waktu saya mempelajari kekuatan gaib, kekuatan mistik dari nenek saya, ilmu hitam ya. Ya. Di situ dijelaskan kalau kamu menemukan unsur air, Ya. maka kamu akan mengetahui rahasia kekuatan kelemahan ilmu hitam. Nah, untuk memahami unsur air itu tidak hanya cukup setahun 2 tahun. Itu sampai bertahun-tahun baru saya memahami unsur air itu. Nah, unsur air itu adalah apa? Ada iman, ada pengharapan, yang terbesar adalah kasih. Iya, Pak. Nah, orang kalau punya ilmu hitam sehebat apapun, Ya. tapi seseorang itu tidak ada kecewa dan dendam akar pahit, bahkan mengampuni, ilmu sehebat apapun yang dikirim, ilmu santet apapun itu luntur, netral. Wow, wow. Nah, kedua, itu namanya hukum takdir. Kalau dulu namanya belum bertobat, itu hukum takdir. Yang kedua, orang yang suka nolong, suka memberi, sehebat dukun ilmu hitam, sehebat apapun tidak bisa mengenai. Ya. Karena dilindungi namanya benteng takdir. Oh. Nah, makanya coba perhatikan Michael ya, Iya benar. dalam praktek perdukunan untuk penolak bala, penolak ilmu hitam, kalau seorang dukun, terutama dukun aliran putih, untuk mengalahkan ilmu hitam, membalikkan ilmu hitam, langkah pertama itu adalah apa? Bancaan selamatan. Oh iya. Itu nomor 1 udah itu. Iya. Kenapa bancaan selamatan? Supaya orang-orang miskin itu makan. Dan kalau orang-orang miskin makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai.
Oh, itu juga ada dalam Ada. ilmu mistis ya Pak ya? Ada. Wow. Ada. Om Daud, Om, biasanya kan dikatakan the devil never work for free. Setan tidak pernah bekerja untuk gratis. Misalnya orang ke dukun gitu Om, harga yang harus dia bayar tuh apa Om? Ya, kutuk dan keluarga dan anak cucunya. Ya. Nah, ini kembali ke topik ya. Jadi gini, dalam dunia perdukunan, hal itu adalah diharuskan. Ya. Nah, coba di Alkitab dikatakan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Wow. Dan hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Ya. Semua umat manusia. Nah, bedanya kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Amin. Amin. Nah, dan hukum ini ada di dalam dunia ilmu gaib. Perlu Michael tahu bahwa setan dulunya adalah malaikat dan tahu rahasianya Tuhan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada ilmu yang baru. Yang sudah ada itu diulang-ulang. Wow. Nah, makanya serangan ilmu hitam itu, langkah seorang dukun aliran putih atau aliran hitam pun pasti ada ritual bancaan selamatan itu. Ya. Nah, setelah saya bertobat, tidak boleh bancaan selamatan karena ada unsur-unsur mistik, undang-undang setan. Setan ketemu setan reoni. Nah, tetapi inti di dalamnya itu ada di situ. Iya. Nah, dan memberi itu adalah kasih. Maka Alkitab berkata iman pengharapan terbesar adalah kasih. Kasih itu memberi pertolongan, memberi pengampunan. Ya. Dan kasih itu murah hati, memberi pengampunan, memberi kemurahan hati, memberi yang namanya rasa syukur. Wow. Itu juga kasih. Ya. Nah, orang yang suka ngomel-ngomel itu paling mudah kena ilmu hitam juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya di Alkitab itu sudah ada. Ya. Nah, suatu kali saya ditanya sama Jenderal Pramono Edi Wibowo, waktu itu yang nanya itu Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Nah, Ibu Ani Yudhoyono ini adalah Muslim. Ya. Nah, Jenderal Edi Wibowo itu Muslim dan Muslim yang taat. Nah, dia tanya sama saya, Pak Daud, bagaimana supaya tidak kena ilmu hitam? Saya beritahu sama Jenderal Pramono Edi, yaitu suka menolong, suka memberi. Wow. Dan itu dilakukan sama Ibu Ani Yudhoyono dan dilakukan sama istri dari Pramono Edi Wibowo, yaitu memberi. Suka menolong, menaruh belas kasihan ke orang-orang yang susah, orang miskin. Karena itu adalah hukum takdir yang tidak bisa dilawan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ribut, seorang yang ngomong masalah doktrin tentang perpuluhan, Iya itu Pak. itu lebih baik bertobat aja. Kenapa? Iya. Lebih parah daripada setan kan? Iya. Setan aja tahu gitu ya. Tahu. Iya. Coba ya. Perhatikan Michael. Iya. Sebelum saya bertobat dalam dunia perdukunan, itu ada namanya pengelarisan ya. Untuk tokonya rame gitu Pak. Pengelarisan, pesugihan. Iya. Itu kan ngambil rezeki dari anak cucu. Nah, besok pagi kita bahas itu. Ya. Oh wow, iya luar biasa. Untuk supaya itu terjadi, laris tokonya, supaya pesugihan itu dituntut, ada penuntutannya. Satu, hasil pertama harus diberikan ke tempat ibadah dan ke orang-orang miskin. Loh, mirip buah sulung Pak. Iya. Ada di Alkitab Pak ya. Loh, setan itu kan tahu Alkitab. Iya. Dan setan kan tahu hukum tabur tuai juga. Wow. Itu ada namanya hasil pertama yang didapat dalam 1 tahun, bukan 1 bulan loh. Dalam tahun itu harus dipersembahkan dan diberikan ke orang-orang miskin dan tempat ibadah, semua tempat ibadah. Nah, apalagi kalau ilmu gaib untuk menarik walet, ada. Walet pun ada ilmu gaibnya. Tidak semua, tidak semua.
Om, tapi ini pertanyaan aja nih Om. Kira-kira negara mana Om yang ilmu hitamnya tuh paling kuat? Ada nggak Om negara mana gitu? Untuk sementara waktu sekarang masih India. India. Iya, iya. Karena pengaruh dari budaya modern sekarang, Iya. India tetap memegang kultur budaya lama. Gitu Saya ya? suka banget Om dengar ceritanya yang sama Sai Baba Om. Saya sampai merinding dengarnya Om di YouTube. Itu masa lalu. Itu masa lalu. Ya. Gitu ya Pak ya? Masa lalu. Wow, wow, wow. Saya kan sering diminta dalam pengamanan khusus ya Iya Michael. Pak, iya. Ya pengamanan elit ya. Iya, Dari bagian saya dulu kan supranatural. iya Pak. Dan saya kan tim untuk penanggulangan masalah supranatural. Iya. Dan puji Tuhan dalam penanggulangan supranatural, saya itu tidak pernah kalah. Wow, Wow. wow. Seumur hidup saya hanya kalah sekali aja Michael. Sama ayahnya Greven. Sama papanya. Sama ayahnya Greven aja. Pendeta Gilbert Lumaindong. Iya, Dan saksinya Greven. Oh ya? Saya itu seumur hidup tidak pernah memberontak atau melawan ayahnya Greven. Iya. Dan tahu enggak Greven? Ini Greven tahu persis. Iya. Saya satu-satunya dari timnya Pendeta Gilbert yang tidak pernah digaji. Wow. Betul Greven? Wow, wow, wow. Tepuk tangan dong yang di rumah, yang di live chat tuh. Yang di sini ada yang tepuk tangan. Jadi saya ini melayani itu, Wow, wow. Luar kita ini biasa. ada namanya komitmen. Iya. Kalau kita dulu kan ada namanya AABB. Iya. Kita ini jalan lurus gitu loh. Iya. Nggak bisa dibengkokkan. Iya. Jadi saya ini ikut Pak Gilbert belum lama. Dari tahun 93. Sebelum Greven lahir. Belum lagi. Tahu enggak Michael? Iya, betul. Celana saya ini seumur Greven. Oh, haleluya. Iya, Pak. Ini celana ini saya beli di Amerika. Iya. Waktu saya pelayanan di sana, Iya. $10. $10. $10 itu sekarang ya 140.000 ya. Iya, Ya. 140.000 benar. 140.000. 140.000. Saya pakai sampai sekarang ini. Ini. Nah, Pak Daud kembali ke topik ya. Tadi Pak Daud ini untuk celana aja, wah dari dulu nggak ganti. Tapi Pak Daud ini sering memberi ke orang. Nah, apakah itu bagian dari pengetahuannya Pak Daud? Kalau saya banyak memberi, saya juga pasti diberi. Apakah seperti itu, Pak? Karena saya tahu rahasia itu dari kecil. Iya. Jadi dalam dunia setan pun pengikutnya pun diajari memberi. Wow. Gitu loh. Iya. Bahkan ada lagi yang kedua. Setelah hasil pertama yang kedua. Setiap bulan harus menolong anak yatim piatu. Wah. Dan harus banyak mendirikan tempat ibadah. Bangun rumah ibadah. Wih. Kalau saya kan dukun era lama. Ini sebelum saya bertobat ya. Iya, iya, iya. Jadi itu ada hukumnya semua. Iya. Makanya saya pada waktu orang ribut perpuluhan saya kaget. Iya. Kenapa? Dia kalah sama setan. Iya. Setan aja tahu. Dan Iya. itu hukum itu ada hukum kasih. Iya. Kasih itu memberi pengampunan, memberi pertolongan, Iya, Pak Daud. memberi penghiburan. Iya. Nah, sehebat dukun apapun, kalau orangnya itu tidak ada kecewa dendam, tidak bisa kena. Wow. Makanya kan hati yang gembira adalah obat. Iya, Pak. Nah, jadi kita jangan ributkanlah masalah doktrin perpuluhan, doktrin memberi. Kalau tidak mau memberi ya sudah, tidak usah ribut gitu loh. Karena apa? Setan pun tahu. Iya, iya. Ini jadi pertanyaan, apakah kamu kalah sama setan? Nah, Iya. oke lanjut gimana Michael? Nah, Pak Daud, tapi kan banyak orang tetap bilang, oh, tapi aku lagi gak punya uang. Ngapain aku bantu orang lain, memberi ke orang lain kalau aku pun gak punya uang? Terus gimana Pak, kalau kita gak punya uang? Tadi kan memberi ke orang miskin, beri ke yatim piatu. Gimana kalau orang ini yatim piatu dan gak punya apa-apa Pak? Memberi itu bukan hanya uang Michael. Ya. Memberi pertolongan, memberi hiburan, memberi perhatian. Ya. Itu kan juga memberi. Ya. Nah, saya udah cerita sama Michael tentang uang 10.000. Oh, gak pernah. Kita udah Zoom lama, saya belum dengar. Gimana Pak? Waktu itu saya diutus sekolah ada di Kalimantan Barat. Waktu itu saya naik kapal namanya kapal Binaya, kapal barang. Ya. Itu
Itu sapi, kambing, ayam di situ semua. Maboklah di kapal itu lah. Waduh, Pak Daud di naik itu. Iya. Itu tahun 93-94. Itu dari Semarang menuju Pontianak. Nah, di kapal itu dorong-dorongan ada pendeta yang kepalanya terbentur, Ya. keluar darah. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, berikan uangmu itu semua. Ya, saya kan bingung. Uang saya dikasih sama ibu saya 100.000 rupiah. Ya. Dan saya dikasih tiket pulang pergi 1 bulan. Ya. Waktu itu saya bingung, Tuhan, saya nanti hidup saya gimana? Yaudahlah, saya 75.000, dia 25.000 lah. Iman sih iman, tapi jangan konyol juga kan gitu, Meko. Ya, ya. Tuhan berkata tidak. Saya ngomong 50.000, 50.000. Tuhan berkata tidak. Nah. Wow. 75.000 untuk pendeta, 25.000 untuk saya. Tuhan berkata tidak. Wow. Dan Tuhan bicara, saya mau Tuhan ini terakhir. Pendetanya 90.000, saya 10.000. Saya ngalah udah. Ya. Tuhan berkata baiklah. Uang 90.000 itu saya kasihkan pendeta. Pendetanya ngomong haleluya, saya bingung. Halo. Kenapa? Nanti saya makan apa di sana kan gitu. Iya, betul.